Apakah hidup lebih mudah karena Enzi berdarah campur? Do you believe in love? Love itu akan fade away juga pada akhirnya. Mimpi aku berhenti di 17 tahun, Cinta. Rasa ikhlas. Dari aku kecil, males banget nih, aku kan gak cengeng gini gitu. Nature versus nurture, genetika versus lingkungan. Apa yang sebenarnya berkontribusi terhadap perkembangan identitas diri? Apa artinya menjadi orang Indonesia sejati? Sepanjang sejarah, seringkali individu berdarah campur dianggap memiliki privilege yang lebih. Tapi apakah itu kenyataannya? Sebuah artikel di BBC Indonesia mengatakan bahwa jejak genetika yang ditinggalkan nenek moyang dalam setiap sel orang Indonesia membuktikan mereka adalah pendatang. Klaim sebagai manusia Indonesia asli terbukti tidak memiliki dasar ilmiah. Jadi kenapa diskriminasi terus terjadi di negara beragam ini? Hari ini kita kedatangan aktris, presenter, dan model keturunan Aceh Polandia yang tentunya sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia. Walaupun karirnya sangat cemerlang, ternyata banyak sekali rintangan dan kegelisahan yang pernah dihadapinya karena latar belakangnya. Kira-kira apa saja hambatan dalam karirnya, dan apakah berdarah campuran memberikan kemudahan selama ini? Let's welcome Enzi Storia. Siapa? Aku atau kamu? Tunggu, aku tanggal 10 Agustus, kamu? 17. Ya sebenarnya kita mirip tapi sih bukan harusnya. Itu, kamu tahu apa kan nih? zaman sekarang ada rising sign, moon. Oke, tahu. Moon kamu apa? Leo. Wow, ya udah Leo banget. Aku moonnya Capricorn soalnya. Nah, berarti lebih Leo aku, kan aku rising sun and moon semua Leo. I'm so happy bahwa Enzi bisa menjadi seorang diri yang light dan cheerful ini. Tapi jujur, kalau dari pengamatan aku ya, sepanjang hidup aku, orang-orang biasanya yang lucu, yang humoris, yang terlihat bahagia, itu biasanya orang-orang yang pernah mengalami banyak sekali challenge dan kepahitan dalam hidup mereka, sehingga mereka tahu apa artinya untuk benar-benar bahagia. Karena mereka tahu apa rasanya di posisi yang terendah dan terburuk. Nah, sebelum kita terlalu heavy, aku mau nanya ke Enzi. Kan, sorry ya Cinta, maksudnya kamu gak apa-apa banget lagi serius, tapi aku juga kadang-kadang pengen ketawa. It's karena okay. Mentertawakan hidup adalah moto hidup aku. That's good, Ya that's kan? good, that's good. But aku tahu sebenarnya upbringing Enzi itu bukan upbringing yang termudah. Ya. Kalau boleh tahu, sebelum kepikiran masuk dunia entertainment, apa cita-cita Enzi dulu? Aku pengen banget jadi dokter. Really? Kayak anak kecil tuh banyak banget yang pengen jadi dokter, pilot, apa segala macam. Cuman aku bener-bener kayak gue mau jadi dokter dari kecil. Jadi sampai aku SMA pun mimpi aku tuh mentok di dokter. Mungkin kalau misalkan, kita serius nih. Kalau misalkan dibahas lagi Enzi yang sekarang, kenapa sih kok Enzi masih kecil padahal udah sering fashion show sama mama, dia yang jahitin bajunya apa segala macam, udah suka tampil, suka nari di sekolah gitu. Tapi kenapa kepengennya kok tetap di dokter gitu. Mungkin kalau misalkan, ya pasti Cinta juga udah nonton story aku yang udah aku bahas panjang juga di tempatnya Kak Daniel ya. Gitu. Tapi Enzi kecil berpikiran kayaknya sangat menyenangkan dan ngefulfillin hati Enzi kecil menjadi seorang dokter. Gitu. Anak yang pintar, bisa ngebantuin orang dan hidupnya bermanfaat aja gitu. And that's true, tapi benar juga kata Enzi bahwa profesi apapun sebenarnya bisa membantu orang. Dengan profesi kita, dengan Enzi lucu dan bikin orang ketawa, you're helping them. Kalau mereka lagi punya hari yang buruk atau lagi down, you're helping them by making them laugh. Iya, amin. Oke guys. Tapi kalau boleh tahu, aku yakin, aku asumsi lagi tapi whatever. Aku yakin bahwa Enzi mungkin nggak dulu selalu humoris gini. Kalau boleh tahu kepribadian Enzi dulu waktu masih kecil dibandingin sekarang setelah sukses, itu kayak gimana perbedaannya? Gini, aku masih banyak banget teman-teman aku dari SD, SMP gitu, yang teman kecil sampai sekarang tuh masih berteman dan menjadi sahabat baik. Sebenarnya tuh mereka tuh selalu ngerasa kenapa mereka nggak ada jarak sama aku ketika aku udah menjadi public figure sekarang, karena nggak ada yang berubah dari Enzi sebenarnya, Cinta. Kayak emang dari kecil tuh emang aku udah kayak apa ya, gampang ketawa, bahkan ketawa aku sama. Jadi temen aku tuh ada temen SMP aku tiba-tiba nge-reach out aku lagi di Instagram yang aku udah lama banget. Ini bukan sahabat ya, temen biasa gitu kayak pernah sekelas. Gila ketawa lo masih sama lagi gitu. Itu yang mereka inget. Terus kalau misalkan mungkin
dari apa ya, pendewasaannya kali ya. Ketika aku tahu aku bekerja di dunia entertainment ini, aku harus tahu jaga sikap. Aku harus tahu gimana cara aku berattitude. Karena kita hidup, kita bisa jadi bagus, ada ya tim gitu. Kita bekerja sama orang. Misalkan aku acting, aku lawan mainnya sama Cinta. Ya aku harus diskusi sama Cinta biar bikin project ini bagus. Nggak bisa maju sendiri, nggak bisa bagus sendiri. Jadi aku juga harus tahu brandingan apa yang mau aku tampilkan ke orang. Aku harus menjaga itu. Jadi nggak bisa yang cuek, bodo amat, gue mau segala macam posting itu misalkan dengan sosial media. Ya paling perbedaannya adalah aku menjaga privacy aku untuk diri aku dan lingkungan terdekat aku. Nggak semuanya aku tampilkan. Mungkin perbedaannya. Kalau dulu aku cuek aja kayak, bodo amat, gue mau kemana gitu. So I guess untuk ngerangkum apa yang Enzi bilang, perbedaan terbesar adalah sekarang lebih wise. Dan mungkin lebih confident juga dong. Pasti. Tapi itu juga melalui proses. Karena kan aku belum lama sih. Aku dari 2010 kan berkarir. Ada masa-masanya insecure, terus masa-masanya juga dibully, maksudnya kayak ngerasa kayaknya gue nggak belong di sini gitu. Tapi ya mungkin karena aku juga udah melalui banyak proses dan ketemu sama banyak orang yang ngasih tahu aku baik kayak gimana, terus aku mengerti, memahami, jadi aku ya sekarang lebih konten aja, kayak lebih ngerti gitu. Well, we're gonna talk about you being bullied later, tapi aku pengen langsung ke tema acara hari ini nih. Jujur, kalau aku ngelihat body language Enzi, cara Enzi ngomong, you're 100% Indonesian buat aku ya. Iya, emang banget. Tapi we can't deny bahwa aku karena mungkin dulu punya ex-boyfriend orang Polandia. Jadi gimana Cinta? Aku menanyakan kayak ke mamaku gitu lah. Jadi gimana Cinta sama orang Polish? Your face kayak gini loh nanti. Kelihatan banget bahwa kamu emang keturunan Polandia dari chin kamu, dagu kamu yang kebelah. Tapi nggak hanya itu, cheekbones kamu dan bentuk mata kamu. Dan mata kamu juga hazel. Iya, hazel. Like so looks wise kelihatan banget ada keturunan Polandianya. Nah, pengen tahu nih, I'm sorry for bringing this up, tapi kan pasti pemirsa di rumah yang ngikutin Enzi tahu bahwa papanya Enzi dulu udah nggak sama Enzi setelah umur 6 tahunan ya? Iya, 6-7 tahun. Tapi secara identitas, ada perbedaan nggak dalam diri Enzi dulu sebelum papa pergi? Jadi mungkin waktu masih ada papa, kamu ngerasa, oh ya, I am half Polish. Aku emang-embrace kedua budaya, Polandia dan Indonesia. Ada bedanya nggak? Or were you always very Indonesian pas ada papa, bahkan waktu papa udah pergi? Mungkin karena aku lahirnya di sini, besarnya di sini, dan Cinta, dan itu juga waktu kita kan cuma sedikit ya, cuma 6 tahun. Kayak nggak terlalu banyak memori yang berbekas juga gitu loh. Jadi emang bisa aku bilang ya emang aku ya Indonesia banget, bener kata Cinta gitu. Karena ya setelah dari umur 6 tahun sampai sekarang aku hidupnya bersama mama dengan culture Indonesia gitu sih. Jadi nggak terlalu berasa perbedaan budayanya sih gitu. Tapi kan sering kali orang bilang ya ke kita pasti, oh kamu karena darah campuran itu pasti banyak keunggulannya, banyak privilege-nya, banyak hidup lebih mudah. Tapi kalau buat Enzi sendiri, apakah itu kenyataannya? Apakah hidup lebih mudah karena Enzi berdarah campur? Enggak juga, karena aku yang dulu yang misalnya Enzi yang kecil gitu, Enzi masih kecil kan gara-gara perbedaan itu bukan jadi privilege, malah aku jadi dibully karena beda dari teman-teman yang lain yang ngerasa emang mereka Indonesia asli gitu. Padahal aku juga bingung sih sebenarnya orang Indonesia tuh banyak banget beragam kayak orang Aceh, mamaku kan Aceh ya Cinta. Di Aceh itu ada satu daerah yang mukanya tuh mirip banget sama orang Portugis. Terus kalau misalkan teman aku orang Palembang, looknya dia Chinese banget, tapi padahal dia asli bener-bener Indonesia. Kalau aku, mereka bisa ngeledekin aku bule apa segala macam ya karena emang jelas papaku orang Polandia. Tapi ada orang-orang yang dibully, Cina lo dasar lo gini-gini, padahal dia asli orang Indonesia gitu loh. Jadi sebenarnya kayak kita nih blasteran gini, kalau aku tuh ngerasanya dulu nggak dapetin privilege itu. Tapi ketika masuk ke dunia entertainment, pas angkatan aku, pas angkatan kamu, pas awal syuting sinetron juga mungkin kamu pasti ngerasain. Di masa itu banyak peran utama pasti blasteran. Terus kayak pada saat itu pasti dipilihnya casting-casting iklan, brand ambassador itu blasteran. Ya mungkin emang itu pattern yang lagi ada pada saat itu ya. Sekarang udah beda banget. Beda banget. Udah enggak, malah gitu. sekarang kita susah dapet peran karena mukanya bule. Iya. Ya itu. Iya kan? Tapi aku yakin Enzi bisa setuju sama aku ya bahwa senang sekali melihat bahwa di Indonesia sekarang mereka lebih mengapresiasi tipe kecantikan berbeda. Mau itu warna kulit yang lebih gelap atau mungkin tekstur rambut yang berbeda. And I think that's really good for our country karena sudah waktunya apalagi di dunia yang semakin modern orang-orang sadar bahwa
standar kecantikan itu biasanya dibuat oleh seseorang yang pikirannya subjektif dan tidak seharusnya diikuti. Because everybody's beautiful in their own ways, walaupun itu memang klise ya. Dan tapi kalau boleh dengar dari Enzi, tipe-tipe bulian apa sih yang Enzi terima dulu saat masih tumbuh besar karena latar belakang Enzi? Gini, sebenarnya aku tuh nggak tahu ya, itu tuh bentuk bulian atau sebenarnya mereka tuh mau bercanda. Tapi karena gini Cinta, karena kondisinya waktu itu perekonomian gimana ya, standar perekonomian pada saat itu kan aku tinggal di daerah yang bukan di kota ibaratnya. Jadi itu mungkin hal biasa buat mereka kayak, oh ada orang yang beda gitu. Mungkin dia ngeliat temen yang jauh lebih putih kulitnya juga akan dikata-katain. Karena banyak banget, maaf nih orang Depok yang kayak bule juga banyak banget gitu. Jadi kayak dibilangnya bule Depok. Itu maksudnya, karena banyak banget gitu. Terus jadi mereka ngelihat aku mungkin ada di lingkungan mereka dan beda, itu udah pasti banget bentuk bercandaan mereka dan emang culture yang mereka sesama pertemanannya tuh seperti itu. Tapi dulu itu berdampak banget buat aku, kayak dikata-katain apa segala macam. Terus misalkan aku naik kendaraan umum, aku naik angkot, ya mereka pasti aneh. Mereka ngeliatnya kayak, ih kok bule naik angkot? Karena mereka punya stigma, kayak mereka berpikir orang bule, orang yang, oh ya pokoknya orang bule ya, kayak mereka pasti punya uang. Mereka pendidikannya jauh lebih tinggi. Itu kan sebenarnya mereka merendahkan diri mereka sendiri, bentuk apa ya namanya? It's the colonial mindset. Iya, karena kita dijajah sama mereka bertahun-tahun gitu. Terus kayak defense mechanism mereka adalah dengan nyinyir, dengan melihat kita, menyudutkan kita, merendahkan kita karena lo ngapain di tempat kita. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Jadi aku yang sekarang menganggapnya kayak oh ya udah nggak apa-apa, maksudnya jadi pembelajar. Tapi pada saat itu ya aku bener-bener tertekan, bener-bener ngerasa jadi dikucilkan, bener-bener ngerasa beda, bener-bener ngerasa kayak apa yang salah sama diri aku, dan itu menyebabkan Enzi jadi insecure, jadi ya itulah insecure ya, karena insecure itu kan jadi tidak percaya diri apa segala macam kayak gitu. Nah, jadi aku cerita sedikit ya, dari ilmu psikologi ada sesuatu hal yang dikatakan bahwa bagaimana kita memandang diri kita sendiri ada hubungannya dengan konsep sosial, yaitu lingkungan kita. Dan ada 3 hal yang bisa membuat kita melihat diri kita secara negatif, yaitu self-worth, social self-worth. Jika orang menilai kita lebih rendah, itu membuat kita mempertanyakan nilai diri kita. Ada juga social self-competence. Kadang-kadang karena orang-orang menghakimi kita atau menjelekkan kita jadi merasa tidak kompeten dan tidak punya skill yang cukup untuk melakukan apapun itu yang kita mau dalam hidup kita. Dan ada juga yang namanya perceived control, di mana kita merasa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain lihat kita. Kalau yang dalam arti, kita merasa, oh kita nggak bisa membuat orang-orang ini menyukai kita nih. Jadi berarti kita emang kita memang seorang diri yang susah untuk disukai. And that's really sad. And I think you can relate on every level, and I can too. Di masa apa di mana Enzi benar-benar merasa terpuruk dan merasa bahwa 3 konsep yang tadi aku bicarakan benar-benar rendah. Dan karena apa? Like what was the worst thing your friends did to you? Kalau misalkan ngebahas yang tadi, ketika aku benar-benar ngerasa kayak kok gue nggak kompeten, kok gue itu malah pas gue di dunia entertainment direndahkan sama partner kerja sendiri kayak gitu. Kayak aku udah berusaha untuk belajar mengasih yang terbaik, tapi memang belum cukup pada saat itu. Tapi cara penyampaian itu tidak baik, menyebabkan aku merasa kayaknya emang gue nggak belong di sini, gue kayaknya emang nggak punya bakat di sini. Itu kan jadi apa ya tadi kamu bilang, melihat diri kita tuh jadi rendah gitu dengan pandangan kita sendiri. Itu sih paling rendah tuh malah awal-awal aku karir di dunia entertainment gitu. Orang-orang yang pernah membuli Enzi, mau itu di sekolah atau di karir Enzi, mereka masih dalam hidup Enzi nggak? Ada yang masih dan jadi teman. Minta maaf nggak mereka sama Enzi? Atau mereka pura-pura itu nggak pernah terjadi? Awalnya ya pura-pura tidak pernah, ya pura-pura kayak nggak pernah ada apa-apa. Cuman sampai ada momennya mereka minta maaf sama aku, gitu. Dia minta maaf spesifik sama aku karena dia melihat aku sebagai pejuang gitu. Maksudnya kayak aku walaupun udah dihantam ibaratnya kayak mentalnya sama dia gitu, cuman aku tetap buktiin kalau gue bisa dan gue bertahan. Karena ya mungkin angkatan aku gitu, aku mulai semuanya dari sinetron, dari peran antagonis. Tiba-tiba aku bisa bikin kepercayaan ke PH-nya untuk ngasih aku protagonis, itu susah loh. Beda sama yang dari awal udah protagonis gitu. Terus dari situ bisa membuat tadi brand menolak aku menjadi brand ambassador mereka, sampai akhirnya mereka menghubungi aku lagi untuk menjadikan brand ambassador mereka. Itu juga kayak satu ya komplimen buat aku juga. Kayak hal-hal yang kayak gitu, yang itu kan proses ya Cinta, kayak kita ngapain, kita buat apa, dan itu tahunan. Dan sampai akhirnya orang itu menyamperi aku terus bilang minta maaf. Dia tahu pada saat itu mungkin dia belum dewasa, dia juga
nggak tahu harus ngasih sikapnya seperti apa, tapi dia berubah ya. Terus kalau misalkan dibilang dimaafin atau enggak, ya aku maafin gitu. Kayak ya udah nggak apa-apa gitu. You know, aku mau wrap up fase ini dalam hidup Enzi, tapi mau nanya, menurut Enzi ada perubahan nggak sih antara Indonesia yang dulu di mana Enzi tumbuh besar dan sekarang dengan bagaimana mereka memandang seseorang yang blasteran? Itu sekarang udah banyak banget Cinta, maksudnya kayak diselipin di sekolah apa segala macam dengan ada sosial media gitu. Itu tuh sekarang berubah banget sih. Generasi milenial sampai ke generasi Z itu juga udah berubah banget. Mereka lebih menghargai, terus banyak banget campaign-campaign. Jadi keberagaman juga sekarang lebih apa ya, orang udah berani lebih speak up lah gitu. Maksudnya bukan cuma dari blasteran doang ya gitu, dari LGBT atau apa kayak ras apa agama gitu. Itu kan dulu bener-bener yang jadi masalah banget. Kalau menurut aku sekarang orang lebih open minded sih. Kalau buat Enzi pribadi apa artinya menjadi orang Indonesia? Karena definitionnya buat setiap orang beda ya. So I'm sure you have your own definition of what it means to be Indonesian. Aku bangga sih jadi orang Indonesia gitu, maksudnya apa ya, culture kita juga macam-macam banget Cinta. Maksud aku Indonesia tuh kaya banget juga dari ras, dari agama, dan itu bikin aku kalau misalkan aku bener-bener menerapkan Pancasila ibaratnya gitu, itu sebenarnya udah menjawab kehidupan yang kita butuhkan gitu loh. Kayak dari segi agama kita banyak banget, kita jadi bisa toleransi yang sangat besar gitu loh dengan orang-orang Indonesia. Jadi aku sangat bangga, apalagi orang Indonesia tuh menurut aku cantik banget. Karena banyak loh orang-orang luar yang pengen kulitnya tan kayak orang Indonesia asli. Papa aku nggak suka orang Eropa, padahal dia orang Eropa. Dari dulu selalu yang dia anggap paling cantik adalah orang Indonesia. Dan itu banyak banget yang nganggap kayak gitu, maksudnya kayak orang Jawa, orang apa itu, mesti banyak lah orang-orang yang kayak aduh, pantasan nih selera bule atau apa. Hey, kenapa emangnya itu kita cantik? Itu kemarin sempat datang ke Tonight Show ke acara aku, model yang dia runway di Paris Fashion Week. Dia dikata-katain sama orang Indonesianya asli, dikatain jamet Cinta. Kamu tahu jamet? No, what's that? Jawa metal. Akhirnya Cinta tahu jamet hari ini guys. Kayak gitu maksudnya. Dia tuh ini loh membanggakan Indonesia loh, dia keren banget, gila, bener-bener cara dia jalan look Indonesia banget. Dan itu dia dipuji sama orang-orang sana, kayak dibilang lo keren banget, lo unik gitu. Tapi di Indonesia dikata-katain jamet gitu, kayak kenapa nggak kayak gitu. Kalau Indonesia tuh punya keunikannya sendiri dan kita harus embrace that. Sekarang kembali lagi ke Enzi karena aku pengen belajar lebih banyak dari Enzi. You know, aku rasa trauma itu bisa dirasakan secara fisik, secara mental, secara emosional. Dan you know, awal hidup Enzi nggak bebas dari kesulitan. Misalnya, you know, salah satu orang tua Enzi pindah dan nggak tinggal sama Enzi lagi, dan pernah dibully juga, sering dibully actually. Enzi sempat nggak sih mengalami fase di mana Enzi mempunyai trust issues terhadap manusia, apalagi mungkin laki-laki, I don't know, mungkin laki-laki, mungkin teman-teman, mungkin manusia, or maybe you still have trust issues. Dari senyumnya terlihat seperti masih trust issues-nya belum hilang. Masih guys, iya maksudnya gini, karena itu tadi kita kan berproses ya, nggak bisa dalam waktu 1-2 tahun tiba-tiba udah kayak apa itu trust issue, aku tidak trust issue, itu kan nggak bisa gitu. Karena ya benar, maksudnya kalau kan kita belajar tentang psikologi juga ya, apa yang terjadi sama waktu kita masih kecil itu ngaruh banget sama kita sekarang gitu. Dan maksudnya, bagaimana kita bertindak, our behaviors dalam keseharian kita. Jadi benar, dengan ayah aku berpisah sama ayahku dari aku kecil, terus dengan lingkungan aku hidup itu juga berpengaruh banget pastinya. Maksudnya nggak bisa aku tolak lah gitu. Contoh kenapa aku bilang aku punya trust issue adalah aku biasa melakukan semuanya sendiri misalkan. Aku ada perfeksionisnya tuh ada. Padahal kan sebenarnya ya itu tadi yang awal pernah tadi bilang ya, kayak kita tuh kerjasama bisa bagus tuh adanya tim, kerjasama sama orang lain gitu. Nah itu tuh dulu kayak gitu banget. Kalau ke pasangan, ya kalau cemburuan aku dari dulu nggak cemburuan karena emang nggak tahu kenapa priority aku tuh bukan pasangan tapi kerja. Girl, say. Iya jadi kayak jadi aku kalau sama pacar tuh nggak terlalu cemburuan. Dan kalau makanya pacar aku juga banyak yang long distance juga, jadi aku punya space untuk hidup aku sendiri di sini gitu. Malah aku nyaman sama long distance. Orang-orang kan kayak aduh capek banget long distance, kalau aku malah nyaman. Tapi gitu. orang yang mempunyai trust issues kadang tidak percaya bahwa romantic love itu benar-benar ada. Iya. Do you believe in love? Bukan love terhadap orang tua atau love terhadap teman-teman ya, tapi romantic love, love terhadap pasangan.
Aku tuh bingung sih menjawab ini cinta karena aku juga masih mencari tahu, karena menurut aku gini, love itu akan fade away juga pada akhirnya. Orang yang ditinggal meninggal sama pasangannya dalam waktu beberapa tahun atau mungkin beberapa bulan, ketika dia menemukan cinta yang baru, dia bisa berpindah dengan merasakan jatuh cinta lagi. Orang yang udah menikah bertahun-tahun tiba-tiba dia ngerasa jatuh cinta lagi dan mempertanyakan kenapa gue bisa jatuh cinta lagi, karena mungkin cintanya sudah berubah gitu loh, menjadi satu kenyamanan, satu apa ya, ya rumah buat mereka sama istrinya. Jadi love sparks-nya tuh hilang. Jadi aku juga kadang-kadang mempertanyakan kayak, apakah cinta sparks itu bersama pacar kita akan selamanya? Kayaknya enggak ya gitu. Apakah itu bikin Enzi takut untuk memulai suatu hubungan? Karena cinta itu nggak selamanya, jadi mendingan nggak usah aja. Ada orang-orang yang seperti itu, you know, love's not gonna last, so why even bother? Daripada harus sakit berulang-ulang. Iya. Aku tuh kenapa single lama juga karena aku malas berkomitmen. Kayak aku udah nikmatin banget lagi momen sendiri. Aku kayak teman-teman aku di usia aku udah pada punya anak, nikah. Aku ada momen-momen kayak umur 26 kayak, kenapa aku belum nikah gitu. Ada, karena ya lingkungan aku udah pada nikah, jadi BM aja kayak FOMO. Orang lain nyebutnya anak zaman sekarang kayak FOMO, pengen nikah juga karena FOMO gitu. Tapi ternyata aku yang sekarang aku malah bersyukur banget, aku masih bisa liburan, aku masih bisa kerja. Oh my god, banyak banget yang bisa aku lakuin untuk hidup aku, dan aku happy banget belum nikah. Guys, please banget untuk kalian yang nanya kayak kenapa Kak Enzi belum nikah? Aku masih nikmatin banget hidup aku gitu. I know how you feel. Iya gitu, jadi nggak apa-apa karena timingnya beda-beda. Tapi aku masih ada rasa ingin untuk menikah. Aku masih mempercayai kalau suatu saat nanti aku akan mempunyai orang yang bisa menerima aku, yang bisa menjadi partner hidup aku. Jadi aku melihat cinta itu kayak ibaratnya gini, aku cinta sama mamaku, aku cinta sama adik aku tuh udah apa ya, beyond gitu loh cinta ke keluarga. Itu udah paling love, Dan nantinya ketika kita menikah itu akan menjadi rasa yang sama ketika kita ke orang tua dan ke adik kita. Jadi rasanya udah bukan cinta yang harus ngomong love you tiap hari, diperhatiin chat tiap hari. Tapi ketika dia ada apa-apa, ketika dia butuh bantuan kita pasti akan jadi orang nomor satu. Dan aku membutuhkan partner biar kita liburan bareng, gitu, kayak kita bikin empire gitu. Jadi harus nyari yang sefrekuensi. So in other words, boleh cerita nggak, you know, kayaknya pengertian Enzi terhadap rasa cinta dan juga kehidupan itu udah mulai sangat matang. Tapi what's your self defense mechanism? Dan mungkin aku harus perjelas dengan memberikan example diri aku sendiri ya. Karena dari kecil, you know, aku dibully oleh masyarakat karena aksen aku, karena apapun yang aku lakukan. Aku pada saat itu pernah bersumpah kepada diri aku sendiri, aku nggak akan pernah menunjukkan orang rasa kesedihan aku nggak akan pernah nunjukin vulnerability aku nggak akan pernah membiarkan mereka merasa bahwa mereka menang. Dan karena itu, aku menjadi hyper independent, melakukan semuanya sendiri, dan itu self defense mechanism aku. Aku selalu bilang, I don't need help, aku nggak butuh siapa-siapa, aku bisa semuanya sendiri. I am like, I can do anything. Jadi kalau salah, gue bisa nih bikin gitu. I don't need anyone, I can do anything. Nah, kalau buat Enzi, apa self defense mechanism Enzi? Waktu masih kecil ya, maksudnya misalkan aku bingung sih, kalau cinta kan benar-benar tahu ya, kayak oke, gue jadi langsung ya perfeksionis, semua gue lakukan bisa sendiri. Kalau gue yang dulu tuh mungkin ikutan gimana ya, aku tuh selalu pengen ketika aku dibully nih, misalkan dibully di lingkungan rumah gitu ya, kayak bully apa segala macam, naik angkot gini-gini, tapi di sekolah kayak sorry banget nih, nggak ada yang nggak tahu aku gitu. Kayak aku aktif di OSIS, aku aktif di eskul, aku ketua ini, ketua itu gitu loh cinta. Jadi kayak aku mencoba untuk di tempat tertentu ya gue nunjukin kemampuan gue gitu. Wow, we're so similar. Jadi energi frustasi dan kesedihan kamu lampiaskan ke sekolah. Kamu menjadi seorang akademis yang baik dan sangat aktif, dan nilai-nilai kamu tentunya juga bagus. So like you put all that energy in school and in your grades and being a great student. Bener-bener kayak gitu. Jadi emang apa ya, aku dari dulu selalu bisa melakukan ini, kayak gue melarikan dirinya ketika gue lagi depresi gitu adalah dengan melakukan satu aktivitas outdoor, atau enggak aku bisa pergi sama teman-teman aku yang bikin aku happy. Jadi aku dari dulu tuh udah punya kecenderungan untuk menyelamatkan diri aku dengan melakukan sesuatu yang aku suka dulu deh, gitu. Jadi ya sampai sekarang pun ada kok momen kayak depresi atau sedih. Mungkin depresi terlalu deep banget kali ya. Mungkin emang kita lagi kalah aja, lagi nggak mood aja hari itu. Oh, gue mikir kayak oke, berarti tandanya emang gue tuh kurang sinar matahari kali ya. Tapi ini sesimpel itu bener loh. Kayak ada energi yang aku percaya banget kita dikasih sama Tuhan di bumi. Aduh, deep banget ya. Maksudnya kayak kita dikasih di dunia ada matahari, ada hujan, ada ini, itu pasti ada maksudnya gitu loh. Jadi
kayak kita manfaatkan itu. Kenapa disuruh grounding, kenapa kita disuruh untuk jalan kaki tuh sehat banget, nggak usah lari deh, jalan kaki aja udah bermanfaat. Kayak gitu tuh pasti ada maksudnya, dan aku menyelamatkan diri aku dengan melakukan itu, melakukan aktivitas-aktivitas yang aku suka, nyari tahu, nambah skill lagi yang baru gitu. Karena aku mungkin bosenan orangnya, gue harus bisa main tenis. Oke, gue mulai sampai gue bisa, sampai gue jago kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu ya itu tadi defense mechanism aku. Walaupun aku udah kenal sama Enzi beberapa tahun, kita kita bukan yang super deket yang WhatsApp setiap hari atau hangout, but like what's crazy is aku bisa lihat bahwa Enzi itu memang sangat mandiri dan mengatasi segala masalah atau situasi sendiri. Dan ini bukan seseorang kasih tahu ke aku, ini kesimpulan yang aku buat sendiri. Tapi aku baca sebuah artikel bahwa di usia 17 tahun, Enzi kena autoimmune disorder, yaitu rheumatoid arthritis. Dan tentunya jiwa psikolog aku langsung, there's a reason why. Karena mayoritas, nggak semua ya, tapi mayoritas orang yang punya rheumatoid arthritis itu biasanya udah 40-50 ke atas. Iya, betul banget. Dan sering sekali banyak correlational studies menunjukkan bahwa stres yang sangat-sangat tinggi ada asosiasinya dengan autoimmune disorder tersebut. So in other words, ini aku kepo, tapi I think it's very interesting. Aku mengambil kesimpulan bahwa umur 17 tahun adalah umur di mana Enzi terdepresi dan stresnya, karena dari stres tentunya ada hormon kortisol yang meningkat. Dan kortisol itu menyebabkan banyak penyakit. And for you it was arthritis. Benar. So kenapa bisa stres itu pada usia 17 tahun? Baik, ke pertanyaan pertama, cita-cita Enzi menjadi apa? Dokter. Terus Enzi ditinggal sama ayah dari berapa? 6 tahun. Banyak banget nih siklus yang terjadi di Enzi kecil sampai Enzi umur 17 tahun. Mimpi aku berhenti di 17 tahun, Cinta. Ketika aku SD, SMP, SMA itu tanggung jawab ibu aku untuk menyekolahkan aku di sekolah negeri kebetulan. Jadi lingkungan aku ya sekolah negeri sama kayak kalian semua gitu. Maksudnya kayak ya banyak lah, mayoritas orang Indonesia biasa kita belajar biasa gitu. Bukan yang sekolah internasional apa segala macam. Mamaku pernah bilang sama aku adalah gini, kalau kamu mau jadi dokter, kamu mau kuliah di kedokteran, itu biayanya sangat mahal gitu. Kamu harus cari beasiswa. Jadi dari pas aku SMA, dari aku kelas 2 SMA umur 16 tahun sampai umur 17 tahun itu pressure-nya tinggi banget karena apakah aku bisa mencapai mimpiku? Apakah mimpiku lainnya? Apakah bisa? Dan ternyata tidak bisa. Jadi ketika umur 17 tahun, sebelajar-belajarnya aku, nih aku sampai merinding ngebahas ini selalu emosional. Karena aku ngerti bagaimana sebuah mimpi itu kalau nggak tercapai sakit banget rasanya. Iya, ini aku masih merinding sampai sekarang karena gini. Aku tipenya selalu punya goals. Biar aku tahu arah jalan aku selalu mengasih tahu kayak oke, lo abis ini step ini, aku ngasih tahu ke diri aku sendiri gitu. Ketika udah menjelang umur 17 tahun dan lulus SMA, aku bener-bener gak bisa bayangin apa-apa lagi karena aku harus berdiri di kaki aku sendiri. Yang bisa aku usahakan adalah belajar di kelas 2, gimana caranya aku bisa dapat Universitas Indonesia pada saat itu. Di tahun itu, ujian pertama aku gak keterima. Makin turun kan, makin oh my God, kenapa? Kepercayaan dirinya semakin rendah karena aku bener-bener usaha. Guru bimbel aku sampai nangis, Cinta. Dia juga mempertanyakan kenapa lo gak keterima, ibaratnya gitu, kenapa kamu gak keterima ya, nilai kamu bagus, apa segala macam. Dan aku tidak bisa mengajukan beasiswa dari kelas ya, maksudnya kan kadang-kadang suka dapat privilege tuh, juara 1, juara 2 bisa ngajuin yang beasiswa langsung, gak pakai ujian gitu. Aku gak bisa kayak gitu karena ya aku IPA, tapi aku gak ranking 1, ranking 2 gitu. Dan kedokteran tuh tinggi banget poinnya, terlalu jauh mimpinya. Dan aku gak punya kemampuan untuk sekolah ambil swasta juga, dan aku tidak bisa meninggalkan Jakarta, karena mamaku cuma punya aku. Jadi benar-benar skupnya tuh kecil banget tuh aku menggapai mimpi aku. Dan ketika aku tidak mendapatkan mimpi aku, bener yang kata Cinta, akhirnya aku dapat sakit gitu. Sakitnya ya rheumatoid arthritis. But it's okay karena ternyata mimpi-mimpi aku sekarang kalau misalkan aku jadi dokter bisa tersalurkan kok gitu. Aku pengen nolongin orang. Dengan aku menjadi entertainer gitu ya di dunia sekarang kita, aku kerja jadi host, aku memberikan kebahagiaan, bahkan cuma sesimpel dari ketawa aku bisa bikin orang bahagia, ternyata udah nge-fulfillin hati aku dengan cara yang berbeda. Jadi aku tetap ngerasa mimpi aku pun sekarang ternyata tercapai kok gitu. But pada saat itu, how did you fight the pain and disappointment? Apa yang menyelamatkan Enzi akhirnya? Cinta ini cheesy banget tapi bener-bener yang nyelamatin aku, ya Allah sih, rasa ikhlas.
dari aku kecil, males banget nih aku kan nggak cengeng gini gitu. Tapi cengeng banget sebenarnya. It's okay, I know. Jadi deep inside kita cengeng. Cengeng banget. Tapi depan kamera, hahaha gitu. Tapi benar Cinta, maksudnya dari kecil aku benar-benar dihajar banget mentalnya dengan ikhlas berserah. Dan aku agama apapun tuh sama ya, pasti ajarannya baik. Tapi aku bersyukur ini kena ke aku gitu. Sebagai seorang muslim, meditasi aku yang terbaik adalah dengan sholat, maksudnya dengan ngobrol sama Allah, dan yang bisa nyelamatin aku, bisa menghadapi itu semua, ya Allah sih Cinta. Kayak aku bener-bener pasrah. Pada saat itu, aku meninggal pun, aku udah gak apa-apa, kayak iya gak apa-apa gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak aku ngejalanin hari demi hari, se-happy mungkin. Aku casting, aku syuting 2010 sampai 2012 itu dalam keadaan aku sakit. Iya. Dan aku bisa pas ketika kamera action, aku gak kayak orang sakit. Yeah. Itu kekuatan apa? Kekuatan pikiran kita, keyakinan kita ketika kita mau ngasih yang terbaik. Kadang-kadang emang apa ya, pasti ada lah itu dari ilmiahnya atau yang itu semua dijelaskan. Kenapa kita bisa melawan limit hidup kita, limit kita yang kayaknya kita gak bisa deh. Tapi ternyata ketika dikejar anjing kita bisa lompat pohon. Nah yang kayak gitu-gitu tuh terjadi di hidup aku. Jadi ya Tuhan tuh udah jadi kayak papa aku, udah jadi kayak sahabat aku, udah jadi kayak pasangan aku, semuanya didapat di Tuhan. Dan aku gak pernah ngerasa sendirian karena aku selalu punya Allah di hati aku gitu. Ketika kita sudah melalui itu, kita baru bisa menertawakan itu kan. Tapi pas kita ada di momen itu, pasti kita mempertanyakan ini endingnya kan seperti apa ya. Jadi gak usah mempertanyakan itu. Jadi menurut aku adalah stop untuk mempertanyakan apa yang terjadi besok, tapi jalanin aja hari itu dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kita bisa boleh punya rencana, tapi pada akhirnya apa yang kita dapatkan itu nggak selalu apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan gitu. Dan ternyata inilah yang aku butuhkan dan bisa jadi Enzi yang sekarang. Karena kita udah serius banget dari tadi, kita break sebentar, kita main game sebentar, so let's play a game, Jenga Challenge. Alright, guest star first, langsung aja. Kamu tipe orang yang lebih suka dare atau truth? Truth aja deh. Kamu? Yeah, I don't mind. 5, oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu pilih yang mana aja dari sini? Aduh, aku tuh paling nggak bisa main games. Really? Why? Gak tahu, panikan aja. Serius gitu? Kamu panikan nggak sih? Oh, kamu panikan nggak? bisa, tapi orang nggak ngelihat. Paniknya jadi marah. Dia tuh self controlnya oke banget guys. Gimana ya, gue berguru kali. Sini gue jadi psikolog nih, ngomong lo aja gimana? Boleh. Okay. Oh kalau kalah baru ngambil dare. Oke. Saat ini aku lagi sayang banget sama... lagi sayang sama siapa? Aku lagi sayang banget sama siapa ya? Sama Cinta dan timnya deh. Oke, tapi karena kamu jawabnya begitu berarti sebenarnya ada ya someone, tapi kamu nggak mau ngomong aja. Ada dong, ada pastinya. tapi actually kalau misalkan dibilang kayak gini, yang bener-bener jawaban bener-bener banget adalah ya orang terdekat aku ya, family dan sahabat-sahabat sih. Oke. Labil. 1. Selalu paling aman tuh ambil dari tengah. Aduh, abis ini nih. I'm gonna take a dare because I really want to dance. Oh, oke, kita bisa milih. Okay. Selamat, kamu dapat tawaran iklan shampoo. Tunjukkan kibasan rambut terbaikmu. Oke, ini udah ready? Layak banget untuk dikibaskan. 3, 2, 1. Oh. Untung ngambil dare. Okay, your turn. Okay. 1. Oh, she's gonna lose. Yes. Ya nggak bisa deh, pasti gue kalah. Gimana coba? Gak apa-apa. Udah, terima aja. Satu tangan apa 2 tangan boleh sih? Up to you. Nah ini juga bakal jatuh guys. Yeay. Okay. Yay! The ultimate Leo won. Sebel. Oke, biasa. Tunjukkan ekspresi cute, ngambek, dan terharu ke kamera. Oke, aku bacain satu-satu biar kamu ingat. Oke, Enzi Storia, tunjukkan ekspresi cute. Tunjukkan ekspresi ngambek. Ngambek. It's still cute. So cantik aja, Sama. kalau ngambek beneran. Kayak gitu. Terakhir, terharu.
Yeay! Segitu doang break game kita. Sekarang kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol. Did you have fun? Fun dong, Yeah. Cinta seru. Gak mau main lagi ya? Kita susun lagi gitu. Next time, yuk ngobrol lagi. That was a nice break ya. Tapi ngobrolnya gitu. belum selesai. Aduh, aku ditanya apa lagi ya? Aku udah kelihatan deh gitu. Aku gimana ya gitu. Enggak, biasanya akhir acara selalu paling penting karena ini adalah waktu dimana Puelan bisa belajar lebih banyak dari bintang tamu. Aduh, amin ya, semoga nggak, maksudnya kan emang aku tuh nggak biasa gitu ngasih tahu sok-sok nasehatin orang gitu tuh aku susah Cinta. Jadi ya udahlah, semoga dapet ya gitu. But Semoga your dapet. story already teaches people gitu. Amin. Nah, apa tips Enzi untuk teman-teman di rumah yang ngerasa nggak sanggup ngelewatin segala tantangan hidup yang ada? Dan apakah mungkin melewati dan bangkit sendiri tanpa bantuan orang lain? Is it possible to do it on your own? Aku tuh selalu punya at least satu orang atau satu orang pendengar. Bahkan tadi kan aku sempat mention juga kayak aku segitu cintanya sama Tuhan. Aku bercerita sama Allah tuh segitunya. Kenapa aku bilang bercerita? Ungkapin apa yang kalian rasain itu penting banget. Aku bisa bertahan sampai sekarang karena aku selalu punya satu teman yang aku bisa muntahkan semua rasa yang aku rasain. Dan alhamdulillah Tuhan mengirimkan satu manusia yang berganti-ganti ya Cinta, bukan orang yang sama terus, tapi pasti ada satu guardian angel yang mungkin wujud nyata yang bisa jadi teman yang bisa dengerin aku gitu. Kita tuh harus peka. Kita tuh harus peka sama doa yang kita minta sama Tuhan juga. Ketika kita sedih, ketika kita sakit, pasti kita minta tolong sama Tuhan kan. Gak secepat itu juga langsung dikabulkan gitu. Tapi dengan kita peka, sebenarnya jawaban-jawaban dari doa kita tuh ada di sekitar kita. Dari teman, dari nonton video, dari banyak hal, nonton TV, dengerin musik, apa sesuatu yang menenangkan. Jadi berusaha untuk ikhlas, kalau menurut aku ya untuk teman-teman yang nonton ini, pasti rasanya tidak enak, rasanya berat. Tapi kita tuh hidup cuma sekali gitu. Gak mungkin ada 2 kali, jadi cuma sekali. Jadi nikmatin aja setiap proses di hidup kamu gitu. Berat pasti berat, tapi ketika kamu bisa berhasil melaluinya, kamu akan punya suatu kekuatan yang oke, gue bisa ternyata. Jadi ketika ada masalah yang lebih berat lagi, kamu gak akan putus asa, kamu gak akan cepat nyerah gitu. Dan mencari pertolongan orang itu gak apa-apa banget karena kita hidup itu tidak sendirian. Hidup kita itu bareng-bareng gitu. Keluarga tuh penting, atau nggak bisa dapetin keluarga, teman bisa jadi rasa sahabat loh. Aku menganggap sahabat itu adalah keluarga yang kita pilih. Jadi sahabat aku tuh deket banget sama aku, dan itu adalah penyelamat hidup aku juga gitu. Dan jangan coba-coba untuk membandingkan masalah kamu dengan orang lain. Misalkan kamu ketemu sama teman-teman kamu yang lagi depresi, jangan pernah kayak gue pernah kok di posisi itu. Setiap journey orang tuh beda-beda. Jadi kita menghargai dan mendengarkan saja sih menurut aku. Gitu. Dan jangan putus asa. Tadi Cinta juga sempat mention kan kegagalan bikin kita untuk berproses bertumbuh gitu. Semua orang punya threshold yang berbeda guys. Jadi mungkin yang buat kita biasa-biasa aja, mungkin buat orang lain adalah tantangan terberat dalam hidup mereka. Jadi penting sekali saat kalian menjadi pendengar, listen actively. Dan kalau mungkin kalian tidak punya advice atau saran buat teman kalian, nggak apa-apa. Tapi at least tunjukin ke teman kalian bahwa kalian benar-benar mendengarkan dan peduli tentang mereka. And my last question, dan ini adalah pertanyaan khas buat bicara cinta, adalah pada akhir hidup Enzi, apa bentuk cinta terbesar yang ingin Enzi tinggalkan di dunia ini? Aku melakukan setiap karya aku dengan cinta yang tulus menurut aku. Ketika aku ngasih ketawa yang tulus, mempertanyakan sesuatu, ngobrol sama Cinta dengan tulus, cinta, kasih gitu, itu pasti nyampe kok ke teman-teman. Jadi sampai kapanpun nanti aku meninggal, aku udah nggak ada lagi, terus orang nonton video aku lagi, kapanpun itu mereka akan ngerasain cinta. Mereka akan ngerasain, mereka akan tetap happy, mereka akan tetap ngerasain, mereka akan mengenang aku dengan cinta. Aku pengen seperti itu sih, dan alhamdulillah aku bisa dikasih wadah untuk membagikan cinta yang aku punya, yang mungkin dulu aku nggak dapatkan, dan sekarang aku membagikan cinta itu dengan siapapun yang nonton aku gitu. Nah aku pengen semoga kita yang ada di sini ketika kita udah nggak ada,
terus ada doa dan yang baik-baik tentang kita, makanya selagi hidup ya berbuatlah baik gitu. Amen. Dan kesimpulan yang aku ambil dari kata-kata Enzi terakhir tadi adalah lakukanlah segala hal dengan sincerity atau sungguh-sungguh. Sincerity goes a long way. Orang-orang dapat melihat hasil kerja kita, hasil karya kita, hasil tindakan kita jika kita melakukannya dengan sincere. And on that note, thank you so much for coming to my podcast today. Oh my god, ini hari Minggu yang deep ya, pagi-pagi seneng deh. Did you have fun? Well, thank you so much for watching and I'll see you guys next time. Bye.